apa itu problem based learning? Ada yang pernah mempraktekkan? Sekarang dengarkan dulu ya, bahwa di sini ada pengertiannya, ada langkah-langkah pembelajaran problem based learning, kemudian contoh kegiatannya seperti apa. Kita awali dari bahwa intinya model problem based learning itu nama juga problem masalah, base itu berdasar, learning itu pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis masalah intinya adalah bahwa pembelajaran yang menyuguhkan ya masalah nyata gitu. Masalah nyata yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Nah, di sini to the point saja, ada beberapa tahapan ya dalam PBL. Yang pertama adalah orientasi terhadap masalah. Jadi, apa sih orientasi terhadap masalah itu? Jadi, guru menyajikan masalah nyata kepada siswa. Jadi, nanti kalian bikin ya masalah nyata yang harus dipecahkan oleh murid seperti apa. Masalahnya harus nyata ya, jangan yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, masalah nyata yang memang dialami murid. Kemudian setelah guru orientasi terhadap masalah atau menyajikan masalah nyata yang akan dipecahkan, selanjutnya adalah tahap kedua ada organisasi belajar. Apa sih organisasi belajar itu? Bahwa guru memfasilitasi siswa untuk memahami masalah nyata gitu ya yang telah disajikan. Misalnya mengidentifikasi apa yang sudah siswa ketahui, misalkan apa yang perlu siswa ketahui, misalkan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah itu, misalkan siswa berbagi peran, misalkan jadi ada pengelompokan kayak ini ketua kelompoknya tugasnya apa, ini anggota satu tugasnya apa, misalkan ada yang notulen mencatat, misalkan ada yang mencari bahan gitu ya, bahan pemecahannya kayak nyari referensinya misalkan dari perpus misalkan atau dari Google gitu ya, dari ebook, dari apa misalkan. Jadi berbagi tugas. Jadi ada yang nanti siapa nih yang akan menjadi presenternya, siapa yang akan menyiapkan bahannya misalkan dan sebagainya, diskusi gitu ya untuk menyiapkan. Jadi tahap 2 itu nanti kalian akan berbagi tugas, siapa yang memimpinnya, kemudian teknik menyelidikinya seperti apa, pemecahannya mau bagaimana dan sebagainya. Kemudian tahap ketiga adalah penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi intinya di sini guru membimbing siswa melakukan pengumpulan data atau mengumpulkan informasi. Baik itu berupa pengetahuan atau konsep atau teori ya, melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah. Jadi misalkan masalah tentang kebersihan misalkan ya, gimana nih kelas kita misalkan kotor misalkan, itu kan masalah gitu ya. Apa sih yang seharusnya dilakukan supaya kelas itu bersih misalkan ya. Jadi nah makanya kan anak-anak ada alternatif pemecahannya misalkan. Bagaimana kalau dibuat semacam apa? Jadi setiap anak itu melontarkan alternatif pemecahannya misalkan. Dan itu bisa lihat dari referensi misalnya, oh ketika ada kasus A ternyata orang lain menyelesaikannya dengan ini misalkan. Atau bisa dengan lewat wawancara misalkan. Wawancara ke yang lain. Bu misalkan kalau menurut Ibu supaya kita kelas kita bersih, tips-tipsnya seperti apa misalnya di hasil dari wawancara orang lain atau apa misalnya. Jadi intinya di tahap 3 itu guru membimbing siswa bagaimana siswa itu mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya, baik itu berkaitan dengan teorinya, konsepnya, pengetahuannya, caranya mau seperti apa, yang penting informasi terkumpul, mau dengan wawancara atau melalui pengamatan atau melalui membaca, misalnya membaca dari internet, dari e-book, dari buku yang ada di perpus dan sebagainya. Kemudian ada tahap keempat.
tahap keempat itu adalah pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Nah, jadi setelah tadi ya ada orientasi masalah, berbagi tugas, kemudian ada penyelidikan mau dilakukan secara individu ataupun secara kelompok. Di tahap keempat, guru membimbing siswa untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang siswa temukan. Sehingga siswa menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, bikin bagan, atau bikin PPT ya, PowerPoint slides, misalkan dan sebagainya. Jadi kan tadi misalkan kayak masalahnya, apa nih masalahnya? Misalkan kalau yang hal kecil yang kita temui, bagaimana misalkan supaya kelas bersih, misalkan masalahnya anak buang sampah di mana-mana, itu masalah misalkan. Kemudian tadi kan anak-anak udah berbagi tugas nih misalkan. Kalau orang lain ketika kelas ingin bersih itu memang pemecahannya seperti apa? Misalkan ada satu orang kayak Lukman misalkan mewawancara, Bu, gimana ya supaya kelas kita bersih, misalkan supaya anak-anak disiplin gitu yang piket misalkan. Oh iya, misalkan bagi anak yang piket harus ada reward, harus ada punishment misalkan. Oh iya, misalkan supaya anak-anak semangat dalam membersihkan kelas, oh ternyata mesti ada reward, mesti ada punishment misalkan. Sama yang lain nggak usah misalkan, tapi coba misalkan setiap hari dilombakan misalkan. Yang lain mengusulkan seperti itu, misalnya supaya kelas kita bersih, coba dilombakan setiap harinya supaya mereka lebih bersemangat untuk bersih-bersih misalkan. Yang lainnya misalkan ada alternatif yang lain, misalkan hasil dari bacaan, oh ternyata di yang lain supaya anak-anak bersih itu ternyata harus dari hatinya dulu tergerak, misalkan masing-masing individunya harus terinternalisasi bahwa an-nadzafatu minal iman, misalkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, itu harus dari kesadaran diri, bukan harus dikasih reward, dikasih punishment, bukan. Misalkan banyak kan alternatif pemecahan masalah itu di penyelidikan. Nah, di tahap keempat itu apa penyelesaian mana yang akan kita pilih misalkan, the best solutionnya yang mana, misalkan. Solusi terbaik dari alternatif pemecahan yang ada itu yang akan dipilih mana, alasannya seperti apa, nanti disusun dalam sebuah laporan misalkan. Nah, nanti kalian bikin kayak seperti pohon masalah ya, nanti menggambar itu sebagai media gambarnya, pohon masalah, nanti akarnya sebelah mana, apa yang mesti ditulis di akar, apa yang mesti ditulis di batang, apa yang mesti ditulis di apa ranting-ranting, seperti itu nanti tekniknya supaya memudahkan ya. Kan anak kadang bingung untuk memecahkan masalah itu dari mana dulu misalkan. Nah, jadi untuk sistematisnya untuk lebih mudah nanti kalian akan diberikan contoh kayak pohon masalah namanya ya sebagai sebuah media, nanti bisa digambar. Tahap akhir adalah analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Gimana penyelesaian masalah kita hari ini? Misalkan apakah alternatif atau penentuan masalah yang sudah kita pilih tepat atau tidak? Misalkan kan tadi misalkan ya rangkaiannya itu alternatif pemecahan masalah. Kalau kita pilih plan A, resikonya ini. Misalkan. Kalau kita pilih plan B, resikonya ini. Kalau kita pilih C, resikonya seperti ini. Jadi ambil solusi yang terbaik, yang paling sedikit resikonya. Misalkan. Oh iya, tadi udah tepat. Misalkan. Dievaluasi dan direfleksi gimana tadi penyelesaian masalah yang kita selesaikan, apa udah tepat atau belum. Oh ternyata belum, ternyata kalau solusinya seperti itu malah menimbulkan masalah baru seperti ini misalkan. Nah jadi di sini ada analisis, dievaluasi apakah penyelesaian masalah yang sudah dilakukan oleh murid itu sudah tepat atau belum misalkan. Kalau sudah berarti oh memang sudah tepat, misalkan hanya ada kekurangan sedikit dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk PBL. Jadi hari ini modelnya problem based learning dan medianya pohon masalah. Baik, akan kita simulasikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan.